Hari ini kita akan belajar langkah demi langkah dalam membuat aplikasi absensi sederhana, mulai dari konsep dasarnya, desain, sampai aplikasinya bisa langsung dipakai. Jadi, siapkan catatanmu dan ikuti pembelajaran serunya bareng Borky Channel. Kita awali dengan membuka browser. Biasa yang saya gunakan adalah browser Google Chrome. Kita buka, oke. Kemudian di bagian address atau kita ketik platform Canva di sini. Saya menggunakan EA Canva di dalam mendesain sebuah aplikasi absensi sederhana yang nantinya juga akan digabungkan dengan Google Sheets. Jadi Google Sheets ini sebagai penampung data-data yang akan disimpan. Baiklah, kita mulai saja dengan mengetik canva.com, enter, lanjutkan di browser saja. Oke, maka inilah layout atau tampilan kerja dari Canva. Pertama yang kita lakukan adalah di sini saya memperkenalkan dulu di sini untuk membuat sebuah aplikasi absensi sederhana. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik EA Canva. Ketika diklik EA Canva, maka muncullah beberapa fitur di bawah ini. Ada desain untuk saya, buat gambar, buat draft, atau kemudian kode untuk saya. Karena kita membuat sebuah aplikasi, maka kita pilih kode untuk saya. Oke, di dalam kotak ini kita jelaskan ide Anda dan saya akan mengodekannya. Jadi begini, kita mempunyai sebuah ide di dalam pemikiran. Misalkan ide kita misalkan mau membuat aplikasi absensi sederhana untuk kelas. Nah, kemudian nanti kode ide kita ketik di sini, kemudian nanti ayah gampang yang akan mengodekannya. Baiklah, kita mulai saja formnya. Buatlah saya absensi buatkanlah saya aplikasi absensi UPT SDN Bandung Tengah 1. Nah, karena nama sekolah saya adalah UPT Bandung Tengah 1, nanti teman-teman ganti saja sesuai dengan sekolahnya masing-masing. UPT SDN Bandung Tengah 1 yang aplikatif. Nah, ini hanya kata-kata yang untuk merespon aplikasi. Aplikatif, responsif, dengan fill ini artinya nanti sebagai kolom penyimpanan data. Misalkan fill yang pertama nama siswa, nisen dulu ya, nisen, kemudian nama siswa, kemudian kelas, kemudian tanggal absensi ya, tanggal, kemudian keterangan. Jadi nanti 1, 2, 3, 4 dari 5 fill ini nanti kita buatkan ya di dalam Google Sheet. Nah, di sini kita utarakan dulu di Canva-nya. Buatlah saya absensi PT SDN Tengah 1 yang aplikatif, responsif dengan fill nisen, nama siswa, kelas, tanggal, dan keterangan. Aplikasi dengan desain, aplikasi dengan desain berwarna
desain modern ya, desain modern berwarna misalkan biru tua, lengkap dengan gambar dan animasi yang mendukung fitur absensi. Bisa kita buatkan catatan kaki di bawahnya, catatan kaki dengan aplikasi dibuat oleh Borki Hoho 2025. Setelah itu, setelah ide kita tuangkan di dalam kotak ini, kemudian kita klik kirim dan biarkan AI Canva membuat atau mengkodekannya menjadi sebuah desain aplikasi absensi yang sederhana. Kita tunggu dengan beberapa menit. Oke teman-teman, dengan satu ide yang kita tuangkan di dalam kotak ide AI Canva, maka si Canva kemudian menampilkan dengan desain seperti ini. Mungkin kalau nanti teman-teman mencoba desain yang diberikan oleh Canva mungkin bisa saja berbeda desainnya atau tampilannya, tapi tidak mengurangi esensinya. Seperti misalkan tadi kita tuangkan filenya Nisen, nama siswa, kelas, tanggal, keterangan, itu tidak akan mengurangi itu, tetapi mungkin desain baik warna baik posisi mungkin dia akan berbeda. Nah, di sini sudah terbentuk aplikasi absensi siswa. Nah, mungkin ada beberapa yang kurang atau tidak memenuhi keinginan kita di dalam desain AI Canva ini. Nah, nanti bisa kita lakukan pembuatan prompt berikutnya untuk merubahnya. Contoh misalkan di sini, misalkan nanti di sini di absensi ini, misalkan di file absensi ini mungkin kita mau kasih gambar, bisa saja. Kemudian contoh di sini nanti masukkan Nisen. Oke, di sini apakah nanti Nisen dan nama siswanya sudah tercatat di AI Canva? Ini bisa saja nanti kalau kita sudah gabungkan ke Google Sheet. Nah, kemudian kelas. Nah, di sini kelas AI Canva hanya menampilkan dua rombel pada setiap tingkatan, hanya sampai rombel B atau 2 rombel. Nanti bisa kita ubah menjadi 4 rombel atau sesuai dengan keinginan kita. Sini tanggal sudah sesuai, keterangan kehadiran, hadir, izin, sakit. Oke, keterangannya hadir, izin, sakit. Nah, ini di sini kan tidak ada alfa ya, nanti bisa kita tambahkan ya, hadir, izin. Nah, nanti sini simpan absensi. Nah, ini kita coba ya, Ahmad Auzan 1A misalkan hadir, kita simpan absensi, tutup. Nah, nanti hasil dari simpan absensi ini akan masuk kepada tabel absensi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk memodifikasi hal-hal yang kita tidak sesuai dengan keinginan kita, maka untuk itu sebelumnya tolong diklik, tekan subscribe-nya, kemudian like-nya, kemudian komennya. Dengan cukup 1 membantu pengangguran di Indonesia dan membantu pengembangan video ini selanjutnya. Baiklah, bagaimana kita mau merubah atau menambah rombel kelas menjadi 4 rombel? Maka kita tuangkan lagi sebuah ide di dalam kotak ini. Kita
kita buat di sini. Buatkan ubahlah fill kelas dengan pilihan kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi di kotak ini kita ketik ide kita atau formnya, ubahlah fill kelas dengan pilihan kelas 1A, ini ya, 1A, 1B, 1C, 1D, berikut tingkatan yang lainnya menjadi 4 rombel. Kalau sudah kita kirim, maka ya Canva akan merubah modifikasi hasilnya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, tadi kita sudah tuangkan ya ide kita ini untuk merubah kelas. Coba kita lihat hasilnya. Ya, oke. Yang tadinya hanya ada 2 rombel, sekarang masing-masing tingkatan sudah memiliki 4 rombel sampai rombel A, B, C, dan D. Berikutnya kita desain ini kan hanya hadir izin sakit, kemudian tanpa keterangan tidak ada, maka kita tambahkan pada keterangan kehadiran, tambahkan keterangan alfa setelah keterangan sakit. Oke, kalau sudah kita klik. Kita tunggu saja. Lihat, nah tadinya alfa tidak ada, sekarang sudah ada sesuai dengan permintaan kita. Hadir, kita coba sekarang. Desain ini kemudian Alicia Zura dalam kelas 5A misalnya. Tanggal hari ini today. Kemudian kita pilih hadir, simpan absensi, tutup. Oke. Kemudian usahakan lagi kita buat contoh yang lain. Lihat, pilih kelas 5A. Tanggal today. Kemudian katakanlah alfa, simpan absensi, tutup. Oke, ini ya. Demikian kita sudah mendesain aplikasi absensi sederhana. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi ini di form absensi ini nanti kan ini kita input secara satu persatu. Nah, data ini hanya sifatnya tersimpan di tabel data absensi sederhana, hanya sifatnya sementara, dia belum
bisa disimpan melalui Google Sheet karena kita belum belum kita hubungkan atau kita koneksikan ke dalam Google Sheet. Baiklah, kita hubungkan sekarang, kita koneksikan melalui Google Sheet. Pertama yang kita buka adalah kita buka tab baru. Nah, biasanya ketika kita di Google Chrome itu kalau ada di tab baru itu atau di tampilan Google itu ada sekumpulan titik-titik, kita klik saja. Nanti kita cari di sini drive ya. Karena kita mau masuk ke Google Drive. Saya berharap teman-teman sudah memahami tentang Google Drive ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Di sini saya sudah siapkan foldernya project aplikasi, kemudian administrasi kelas ya. Nah, nanti administrasi kelas pertama kita buat adalah absensi siswa. Nah, untuk yang nanti kita lanjutkan. Nah, di sini saya sudah siapkan satu file absensi siswa yang untuk menampung absensi yang tadi kita sudah buat. Baik, kita buka dulu ya, klik kanan, atau kita buat ulang atau kita buat lagi ya. Caranya klik new Google Sheet, kemudian create and share. Nah, muncullah ini namanya tampilan spreadsheet. Di awal ini kita kasih nama, misalkan nama filenya absensi kelas misalkan. Nah, kemudian di bagian kolom ini atau kita bilang disebutnya field, kita masukkan yang tadi kita sudah idekan di dalam Canva. Yang pertama kali ini mission, nama siswa, kelas, tanggal dan keterangan. Kita buat di sini yang pertama tadi mission ya. Mission. Yang kedua, kolom kedua atau field kedua, nama siswa. Ingat ya, untuk penulisan kalau dua huruf, dua kata itu jangan dipisah, digabung saja. Nama siswa, misalnya nama siswa. Yang berikutnya kelas ya, kelas, kemudian tanggal, kemudian keterangan. Nah, jadi file-file ini kita sesuaikan dengan file yang pertama kali kita buat ya. Baik, kemudian berikutnya di sheet ini kan masih defaultnya masih sheet 1. Kita ubah ya, klik kanan 2 kali. Nanti kita ketik aja data ini boleh dipisah ya, data absensi. Nah, setelah itu ini kita sudah buat filenya ya, untuk menampung ketika form absensi kelas di input di Canva tadi nanti akan disimpan, tapi dia perlu ada suatu koneksi atau ada suatu perintah yang dapat menghubungkan atau kita sebut nanti kita buat ada yang disebut dengan aplikasi web dan publikasi web. Aplikasi web itu nanti semacam coding yang sederhana lah yang akan kita buat nanti fungsinya untuk mengirim data ke Google Sheet. Nah, kalau publikasi web itu nanti fungsinya buat menampilkan data yang ada di Google Sheet ke tampilan Canva. Baiklah, kita mulai saja. Pertama kita buat dulu aplikasi webnya. Pertama yang kita lakukan adalah extension, kemudian klik add script, kemudian di sini muncul sini. Nah, ini disinilah nanti kita buat codingnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak memahami coding, bisa saja dengan menggunakan ChatGPT kita minta coding. Nah, di sini nanti saya tampilkan di bagian bawah di deskripsi
saya tampilkan template-nya, tinggal teman-teman untuk mengcopy pastenya. Baik, contoh di sini yang saya sudah pernah buat. Di sini saya copy paste ya template yang sudah ada. Nah, di sini. Nah, nanti template ini akan saya tampilkan di deskripsinya. Nah, teman-teman cukup merubah fil-filnya yang tidak sesuai di sini, dan merubah merubah sheetnya juga di sini. Nah, jadi fil-fil ini nanti kita ubah, ya sesuai dengan fil yang ada di sini ya. Oke, dan nama sheetnya ini kan store ya, nama sheetnya store. Kalau di sini nama sheetnya data absensi. Ini ya. Nah, ini kita copy nanti kita tempelkan di sini, pas ya, copy ya, data absensi kita ubah ya. Kemudian tadi fil yang pertama dan Nielsen. Nah, kita klik di sini Nielsen, huruf kecil aja ya, Nielsen. Nah, di sini juga Nielsen. Kemudian tadi nama siswa ya, yang kedua fil kedua nama siswa juga nama siswa. Kemudian fil yang ketiga kelas. Oke, kelas. Kemudian sini kelas. Kemudian ini keterangan. Oke, kelas pertama berikutnya tanggal ya, tanggal. Nah, tanggal ya, karena keterangan kurang ya, maka kita copy paste semuanya nih, kita copy paste. Nah, di sini kita tambahkan ya satu baris, kita ganti keterangan di sini perlu keterangan. Nah, di baris ini juga untuk menambah baris data ketika muncul data baru. Sini kita sesuaikan dengan misalnya data pertama Nielsen, nama siswa, kemudian kelas, kemudian tanggal, koma, kemudian keterangan. Nah, sudah kita buat ya. Nah, kalau ini udah siap, kemudian kita deploy ini artinya apa ya kalau bahasa Indonesianya? Saya translate dulu karena saya kurang memahami. Nah, menyebarkan. Jadi kita klik ini deploy atau menyebarkan, kemudian penempatan baru kita klik. Oke, di sini ya, oke, klik yang roda gigi ini, kemudian kita pilih aplikasi web. Nah, ini kita cukup merubah bagian ini nih, hanya diriku sendiri, kita ubah menjadi siapapun ya. Jadi nanti aplikasi ini bisa dipakai oleh siapapun, artinya ketika masuk ke akun orang lain, maka si akun itu bisa mengoperasikan aplikasi ini. Kemudian kita klik menyebarkan. Nah, nanti dia akan menghasilkan kita tunggu dulu prosesnya. Otorisasi akses. Jadi kita membuat suatu otorisasi izin untuk akses. Oke, saya pakai akun belajar ID saya. Kalau yang lain teman-teman pakai akun ID teman masing-masing. Klik lagi. Oke, nanti kemudian allow, kemudian menghasilkan sebuah link. Nah, link inilah nanti yang akan digunakan untuk mengkoneksikan atau mengirim data yang diinput di eCanva ke Google Sheet ya. Oke, kita menyalin, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke eCanva-nya. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita data ini nanti ketika kita input data ini, maka
secara otomatis akan tersimpan. Contoh misalkan gini ya, kita klik ya, oke, kita klik Azam Zahir misalkan, kemudian kelas 5A misalkan, oke, katakan kita pilih hadir, kita simpan absensi, tutup. Nah dia hanya kemudian ini ditimbulkan sini, tapi di Google Sheet ini, di absensi kelas ini tidak dimunculkan ya, karena kita belum menghubungkan tadi link yang didapat. Nah bagaimana caranya? Oke, kita lihat berikutnya. Kita buat di sini pernyataan, buat apa namanya, buat kita rubah dulu nih ya. Nah ini biasanya kalau tombol simpan absensi ini kurang direspon sama Canva, maka kita ubah ya, kita ubah dulu simpan absensinya, tombol absensi kita ubahlah tombol simpan absensi dengan tombol kirim absensi. Data dikirim dan disimpan ke Google Sheet. Artinya data yang diinput tadi akan dikirim dan disimpan ke Google Sheet setelah diklik tombol kirim absensi melalui URL aplikasi web dengan link. Linknya dari mana? Linknya dari sini ya, yang tadi kita sudah dapatkan di sini ya, yang tadi kita dapat di sini. Ini kita salin, kemudian kita tempel di sini di Canva, kita tempel. Kemudian dengan kode AppScript. Mana kode AppScript? Kode AppScript itu yang kita munculkan di sini. Nih, ini kita copy paste. Jadi kode AppScript ini yang tadi kita udah copy paste atau kita ubah sesuai dengan database kita. Ini kita copy seluruhnya, kita copy, kemudian pindahkan ke sini, di sini ya. Oke. Baik, kita tunggu sejenak. Nah, seharusnya tadi di bawah ada penambahan, data dikirim dan disimpan ke sheet data absensi. Tapi kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu beberapa menit saja. Oke, Canva sudah menyesuaikan codingnya. Kita untuk mengkoneksikan form ini ke Google Sheet, kita coba saja ya. Ini masih kosong ya. Oke, kita coba. Tadi di sini pun data ini sudah hilang ya, karena sifatnya sementara. Sekarang kita coba input ini, kemudian Ahmad Azan Irhab, misalkan kelas 5A, tanggalnya hari ini, today, hadir. Oke, ini tadi sudah berubah ya, dari simpan absensi sudah berubah menjadi kirim absensi. Kita klik, oke, kita tunggu mengirim, tutup. Oke, kita lihat hasilnya ya, ya kan, sini sudah nambah. Oke, sudah bertambah. Oke, kemudian kita coba yang keduanya, misalnya kita coba ya, kita buktikan lagi. Oke, masukkan nama ini 5A. Oke, ya, anggap aja kita tulis sakit, kirim absensi. Oke, nah, oke, lihat hasilnya. Oke kan, muncul. Kemudian kita coba lagi. Oke, Malaysia Azura misalkan.
Zahir. Pilih kelas 5A. Oke, hadir. Kirim absensi. Tutup. Nah, maka data ini akan dikirim secara otomatis. Nah, data yang sudah kirim ini apakah sudah ditampilkan melalui aplikasi webnya? Coba lihat. Oke. Tapi di sini ketika kita riset, nah hilang kan ya. Nah, maka kita perlu memanggil data yang di Google Sheet ini, kita panggil dengan link untuk memanggilnya. Baik, pertama untuk menampilkan data-data ini maka kita minta link link publikasi web di Google Sheet. Pertama langkahnya adalah file, kemudian share, publish to web, kemudian ini entry dokumen kita ganti dengan daftar sensi, publish. Oke, daftar sensi. Oke. Nah, inilah yang akan link ini akan menjadi penghubung antara iCanva dan Google Sheet. Oke, close. Nah, di sini kemudian kita caranya dengan menggunakan from. Tampilkan data tabel absensi hari ini, absensi siswa melalui dari Google Sheet, dari Google Sheet melalui URL publikasi web dengan link. Oke, data ini tadi ya yang kita udah dapatkan dari sini, nih. Oke, yang kita sudah dapatkan dari sini ya. Kita ini di sini. Oke, good. Oke, database ini. Nah, kita copy, kita tempel di from ini. Oke, data ditampilkan secara otomatis dan real time dari sheet data absensi. Oke, dari data absensi lalu kita kirim. Kita lihat hasilnya apakah nanti akan muncul secara otomatis menarik data yang dari Google Sheet ini ditampilkan di publish iCanva. Kita tunggu beberapa menit, codingnya sedang dijalankan. Mereka sekali lagi mengingatkan jangan lupa subscribe-nya, like and comment-nya. Karena untuk satu klik Anda untuk perkembangan, satu klik Anda adalah pahala Anda juga, berbagi dengan dengan video ini, berbagi sama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Baik, kita tunggu hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, data ditampilkan secara otomatis melalui dari Google Sheet. Nah, kita coba satu tes.
kita masukkan lisannya, kemudian kita ketik nama misalkan Iqrobul Ihsan. Iqrobul Ihsan. Kemudian sebagai uji cobanya biar teman-teman percaya akan berhasil dengan aplikasi ini. Kelas 5A tanggal tetap izin misalkan. Kita kirim absensi. Sudah masukkah ke Google Sheet? Tutup. Sudah masukkah? Oke, sudah masuk. Kemudian sudah bisa ditampilkanlah di database. Oke ya, ini sudah menambah data baru. Nah, demikianlah pembuatan aplikasi kelas sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman memahami dan mengerti, dan kalau tidak mengerti bisa hubungi admin untuk dapat menjelaskannya. Demikianlah, dan sekali lagi jangan lupa klik subscribe-nya, kemudian like-nya, kemudian komennya untuk perkembangan video ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.